Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Dal Channel. Nah, kali ini kami akan lanjut cerita kemarin manga Kimetsu no Yaiba chapter 98. Kali ini kami akan mereview chapter selanjutnya, yaitu chapter 99. Gimana kelanjutannya? Langsung saja kita mulai. Chapter kali ini berjudul, Gerakan Pendekar Pedang yang Tidak Asing. Cerita berlanjut dengan panel di mana Akaza memberi pukulan pada Douma. Kemudian di chapter ini iblis bulan atas pertama Kokushibou yang menebas tangan Akaza yang tadi memukuli wajahnya Douma. Hal ini membuat Douma terkejut dan senang karena dikasihani oleh iblis tingkat pertama. Kemudian Kokushibou berkata, "Aku lakukan ini bukan untukmu, aku melakukannya karena kalian menggangguku." Tidak hanya itu, perbuatan kalian ini membuat retak seluruh hubungan bawahan kita. Harusnya kalian melakukan pertempuran darah untuk menukarkan posisi, ucap Kokushibou. Kemudian Douma tetap mengoceh, untuk memanasin Akaza. Ternyata Douma menjadi iblis setelah Akaza, akan tetapi posisi Douma lebih tinggi karena pencapaiannya dibandingkan Akaza. Kemudian Douma berkata, "Hei Kokushibou Dono, meskipun Akaza mengajukan pertempuran darah pasti dia tidak akan menang melawanku," ucapnya sambil tersenyum. Di sini Akaza terlihat begitu marah sekali. Kemudian Kokushibou berkata, sosok yang paling tinggi harus memberi kelonggaran bagi mereka yang lebih rendah dan tidak memarahi mereka karena hal sepele. "Akaza, apakah kau mengerti dengan perkataanku?" ucapnya dengan nada yang tinggi. Namun Akaza kelihatan begitu terpojok dan marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena di antara mereka berdua Akaza paling rendah posisinya. Kemudian Akaza pun menjawab, "Ya, aku mengerti." Dengan muka yang begitu kesal, "Aku akan membunuhmu," ucapannya. Kemudian tiba-tiba Kokushibou pergi dengan cepatan layaknya kilat menghilang. Tinggallah Douma dan Akaza, kemudian Douma berbicara lagi pada Akaza, namun belum selesai berbicara Akaza pun pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan cepat. Setelah melihat Akaza pergi, Douma berkata, "Ayolah Akaza Dono, kita harus berbicara." Namun Akaza tidak mempedulikannya. Melihat Akaza pergi lalu Douma melihat di sampingnya ada Gyoko dan Hantengu dan menghampiri mereka. Douma sangat penasaran dengan informasi yang ada pada Gyoko dan berisi keras ingin ikut Gyoko dan Hantengu pergi, namun belum selesai berbicara. Tiba-tiba suara petikan biwa terdengar dan Gyoko bersama Hantengu menghilang di hadapan Douma. Kini tinggal Douma dan iblis yang memainkan biwa tersebut. Kemudian Douma berkata, "Hei wanita biwa, apakah kau?" Lagi-lagi belum selesai berbicara, Douma dipindahkan ke tempat kediamannya di sebuah rumah peribadatan miliknya oleh iblis biwa tersebut. Kemudian panel berpindah ke cerita lain. Di sini diperlihatkan suasana di suatu rumah yang kelihatannya damai sekali. Kemudian ada seorang perempuan yang sedang ketiduran dan dua orang laki-laki bersama satu bayi yang digendong oleh salah satu laki-laki tersebut. Ini merupakan leluhurnya Tanjiro ratusan tahun lalu, yang bernama Komando Sumiyoshi dan mirip sekali dengan Tanjiro. Kemudian satu laki-laki lagi merupakan Yorichi yang merupakan pemburu iblis terkuat dan pencipta pernafasan matahari. Yorichi merupakan saudara kembar dari iblis bulan atas pertama Kokushibou. Yorichi mengunjungi keluarganya Sumiyoshi tersebut. Kemudian di sini Yorichi berbicara dengan Sumiyoshi. "Setelah menghabiskan minuman ini, aku akan melanjutkan perjalananku, aku tidak bisa terus-terusan makan makanan gratis seperti ini." Kemudian Sumiyoshi menjawab, "Tak perlu sungkan, akulah yang berhutang budi padamu, kau telah menyelamatkan nyawa keluarga kami, aku sangat berterima kasih." Kemudian Sumiyoshi berkata lagi, "Setelah ini ceritakan lanjutan kisah perjalanan dan beban yang kau jalani, supaya nanti aku akan menceritakan kisahmu untuk keturunanku nanti." Kemudian Yorichi menjawab, "Tidak perlu." Sumiyoshi berkata lagi, "Ini pasti sangat sulit bagimu ditambah lagi kau tidak memiliki keturunan, ditambah lagi aku hanya seorang pembuat arang biasa. Tapi aku yakin pasti suatu saat nanti akan ada seseorang yang akan menggantikan dan melanjutkan perjalananmu." Kemudian Yorichi menjawab, "Tidak perlu Sumiyoshi, mereka yang ahli pasti akan selalu menemukan jalan ke tempat yang sama, meskipun waktu telah berubah. Meskipun mereka mengambil jalan yang berbeda untuk mencapai hal itu, mereka akan selalu sampai pada tempat yang sama."
Kau ini menganggapku seperti manusia spesial Sumyoshi, padahal itu tidaklah benar, aku tidak bisa melindungi hal-hal yang berharga dalam hidupku. Aku tidak bisa meraih apa yang seharusnya kuraih dalam hidupku, ucap Yorichi, dan mendengar hal ini Sumyoshi terlihat bersedih. Lalu panel selanjutnya berpindah pada keadaan Tanjiro yang terbaring usai pertempuran dengan iblis bulan atas ke-6 di season 2 kemarin. Di sini Tanjiro baru tersadar dan meneteskan air mata, sambil berkata, barusan aku bermimpi. Dan kejadian yang barusan terjadi antara Yorichi dan Sumyoshi adalah mimpi yang dialami Tanjiro, ini seperti memori yang direka ulang di alam bawah sadar Tanjiro. Kemudian di sisinya Tanjiro sudah ada Konao yang menunggu kesadaran Tanjiro dan berkata, apakah kau baik-baik saja Tanjiro? Setelah pertempuran kau sudah tidak sadar selama 2 bulan lamanya, aku senang kau sudah bangun, ucap Konao. Dan chapter ini berakhir di sini. Untuk chapter selanjutnya akan kita lanjut pada video selanjutnya, ikuti terus Dal Channel agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan